Nah, pemirsa, banyak pihak yang kemudian mempertanyakan bagaimanakah kehalalan dari vaksin COVID-19 yang kini sedang diuji coba di berbagai negara saat ini. Khususnya vaksin yang juga sedang dikembangkan di Cina. Soal kehalalan itu, apabila itu halal, itu kan memang tidak. Ya, untuk menjawab apakah vaksin yang sedang dikembangkan diperbolehkan dipakai oleh umat Islam, Majelis Ulama Indonesia akan dilibatkan dalam proses verifikasi vaksin COVID-19 yang dilakukan di Cina pada November sebelum didistribusikan ke Indonesia. Pemerintah sendiri melalui Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah menyatakan jika proses sertifikasi halal tidak akan menghambat proses pendistribusian vaksin COVID-19 kepada masyarakat Indonesia. Nah, lantas pertanyaannya adalah, benarkah tidak ada pilihan vaksin lain yang aman dan juga halal? Apakah juga ada potensi menggunakan bahan-bahan non-halal pada saat vaksin kali ini? Nah, kita akan dengarkan statement langsung dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Artinya kalau soal kehalalan itu, apabila itu halal, itu kan memang tidak menjadi masalah, tetapi harus ada sertifikatnya oleh lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini Majelis Ulama. Tetapi andai kata di dalam satu ketika seperti waktu meningitis itu ternyata belum ada yang halal, tetapi kalau tidak ada, tidak digunakan vaksin itu akan menimbulkan kebahayaan, akan menimbulkan penyakit atau juga penyakit yang berkepanjangan, maka bisa digunakan walaupun tidak halal secara darurat, tapi dengan penetapan oleh lembaga bahwa ia ini boleh menggunakan karena keadaannya darurat. Tapi harus ada ketetapan yang dikeluarkan oleh majelis. Nah, pemirsa, untuk membahasnya kita sudah tersambung melalui Skype, ada Bapak Lukmanul Hakim, Direktur LPPOM MUI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Lukmanul. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami juga masih menanti kehadiran juru bicara Kementerian BUMN Arya Sinulinga yang kemarin sudah berkomitmen untuk hadir dalam diskusi pagi hari ini, tapi hingga saat ini belum bisa kami hubungi. Kami sambil jalan dengan Pak Lukman, tapi kami juga sambil mencoba menghubungi Arya Sinulinga. Ya, Pak Lukman, langsung saja Pak, ini sebenarnya bagaimana sih Pak proses penetapan kemudian status halal atau tidak ya dari vaksin? Kabarnya pihak MUI juga kemudian dilibatkan ya untuk langsung ke Cina untuk melihat bagaimana prosesnya. Ya, pertama begini, MUI ini kan sampai hari ini memiliki otoritas untuk menetapkan kehalalan, ya, dan kami dengan perangkat dari yang ada di MUI yaitu LPPOM MUI dan juga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu memiliki tugas untuk menetapkan kehalalan itu. Nah, makanya kami melakukan proses yang kita sebut sebagai proses sertifikasi dengan mendapatkan informasi dokumen-dokumen terlebih dahulu tentang bahan baku dan proses yang dipakai. Tapi yang berikutnya adalah kami harus memastikan dokumen-dokumen itu diverifikasi secara on-site audit. Artinya kita harus mengunjungi atau mengaudit di lapangan, di tempat produksinya. Yaitu yang sekarang kita menjadi target kan yang dari Cina ya, jadi dari Sinovac sama Sinopharm. Nah, maka untuk itu tim auditor MUI, LPPOM MUI dan Komisi Fatwa berangkat ke Cina begitu. Jadi untuk memeriksa kepastian informasi yang kita dapat secara dokumen atau juga informasi-informasi tambahan yang kita lihat di lapangan gitu. Jadi sekarang posisinya tim sedang di Cina ya Pak ya? Oh iya, tim kita sedang ada di Cina, tapi karena ada protokol kesehatan isolasi, ya mereka isolasi dulu 14 hari. Jadi sekarang masih diisolasi nih Pak? Iya, sekarang tahap isolasi. Jadi kita belum bisa masuk ke Cina, itu sudah ada di Cina tapi belum bisa keluar dari ruang atau area isolasi gitu. Selama 14 hari ya isolasi. Berarti hingga saat ini memang masih belum ada laporan apapun ya terkait dengan proses di sana ya Pak ya? Belum, karena kami putuskan bahwa meskipun kami harus menempuh
14 hari isolasi, kami putuskan kami tetap berangkat. Karena kan yang halal itu kan harus jelas, tidak hanya katanya gitu kan, atau insya Allah halal kan gitu. Ya. Jadi tidak pakai opini-opini, kita tetap kami putuskan untuk melihat secara ilmu yakin dan ainul yakin. Dengan ilmu yang kita miliki tentang ilmu virologi atau ilmu mikrobiologinya, dan juga dengan ainul yakin, dengan mata yang kasat mata yang kita lihat yang ada di sana seperti apa, itu yang menjadi bahan laporan kami nanti ke Komisi Fatwa untuk mendapat ketetapan kehalalan dari vaksin itu. Ya. Oke, baik. Pak Lukman, tapi sebenarnya berdasarkan riset selama ini yang Anda lakukan atau informasi-informasi yang Anda terima, apakah ada indikasi bahwa vaksin di Cina ini kemudian menggunakan bahan-bahan non-halal? Sangat mungkin sebetulnya ya, kalau dilihat dari teknologi itu memang ada saja kemungkinan-kemungkinan itu kan, dan ya untuk informasi di awal kan kami tidak bisa memberikan informasi ya, karena kan sifatnya belum bisa dibuka. Tapi intinya secara ilmu atau secara teknologi kemungkinan itu ada, ya kan. Artinya saya sampai saat ini baru bisa mengatakan ya 50-50 lah. Jadi imma halalan wa imma haraman, bisa jadi halal, bisa jadi haram. Kita tidak bisa mengambil statement di awal ya, tetapi kemungkinan itu ada. Nah hanya saja memang Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa tahun nomor 30 tahun 2013. Jadi fatwanya sudah 7 tahun yang lalu tentang panduan kita berobat termasuk dalam hal ini bervaksin. Yang pertama adalah bahwa diwajibkan kita ini menggunakan yang tidak melanggar syariat Islam, artinya menggunakan obat yang halal dan suci. Itu tahapan pertama. Nah ini yang sekarang kita sedang lakukan, informasi itu apakah dia halal atau tidak. Nah memang penggunaan obat yang berbahan najis atau haram atau pengobatan untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi ada syarat ketika menemukan obat atau vaksin yang katakanlah tidak halal, itu ada syarat yang diajukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama digunakan pada kondisi keterpaksaan atau darurat, ya, yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia atau kondisi. Nah itu, jadi yang pertama syaratnya kalau tidak dilakukan vaksinasi dia bisa mengancam jiwa manusia. Itu tadi baru ada pintu masuk. Atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat. Itu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari, misalnya cacat permanen gitu kan. Nah yang kedua, yang syaratnya adalah belum ditemukan bahan yang halal dan suci. Itu dan yang ketiga adanya rekomendasi para medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Jadi ini kondisi-kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa yang haram atau yang tidak halal itu bisa digunakan. Jadi bukan menghalalkan yang haram, tapi boleh digunakan gitu kan. Oke. Gitu. Nah berarti dari tiga pertimbangan tadi, apakah nanti menurut MUI ini sudah tepat untuk diaplikasikan katakanlah ya dalam pandemi kali ini. Nah kami akan lanjut lagi ya Pak Lukman. Nanti sekaligus saya juga akan menyapa akhirnya Bang Arya Sinulinga. Sudah bisa bergabung, tapi nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Bang Arya usai jeda. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.